والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya karunia, rahmatnya, serta nikmatnya yang tak teringat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat serta umur panjang, sehingga kita pada subuh hari ini masih bisa memenuhi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan kita akan lanjutkan dengan sama-sama mengkaji kajian subuh yang insyaallah pada subuh hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dian Abu Sufyan. Alhamdulillah beliau bisa mengisikan waktunya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka saja acara kita ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jemaah sekalian, ini ada apa ya? Ada pesan, mungkin koreksi buat kita termasuk saya mungkin, dan juga rekan-rekan bapak-bapak yang memandangkan azan di Masjid Al-Ikhlas ini. Dimohon untuk memperhatikan bacaannya, dan masukan dari Pak Ustadz Maksum melihat azan yang dikumandangkan di kita pagi, khususnya subuh ya, subuh dan juga maghrib dan isya itu ada kesalahan dalam membacaan syahadatnya. Yang lainnya betul, tapi di situ dibaca syahadatnya salah. Syahadat mungkin kayak asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla. Jadi ini mohon jangan sampai terbawa lagu. Jadi mohon agar dibetulkan semuanya, gitu ya. Yang mungkin yang melaksanakan azan, karena beliau memperhatikan sekali kalau salah tuh kayaknya gimana ya gitu. Mengadakan azan tapi bacanya salah. Ini sebagai koreksi saja untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi, sehingga kepada jemaah yang biasa azan agar bisa meminta bantuan Pak Ustaz Maksum untuk diarahkan atau dibetulkan. Itu mungkin ada pesan sedikit yang jadi perhatian bagi kita semua. Begitu kepada Pak Ustaz, ayo silakan Pak Ustaz untuk mulai aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup sampai saat ini, dan kita masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan dan keislaman yang Allah karuniakan kepada kita mudah-mudahan semakin dikuatkan dan mudah-mudahan dijaga sampai kita wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ketika membuka tausiahnya, ketika membuka taklim, selalu mengutip ayat surah Al-Imran ayat 102 yang sering kita dengarkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka ta'lim atau membuka tausiahnya, sebagai pesan kuat kepada sahabat-sahabatnya, kepada para umatnya, termasuk kita, untuk bisa menjaga takwa dengan benar. Karena banyak orang yang bertakwa, tetapi mereka tidak menjalankan takwanya dengan benar. Maka kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat itu adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, pesan ini disampaikan termasuk untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita melaksanakan ketakwaan yang sudah kita miliki itu dengan benar. Apalagi 1 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah melatih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan hasil ketakwaan itu melekat pada diri kita dan kita melaksanakan ketakwaan itu benar-benar dengan benar sesuai dengan apa yang memang Allah Subhanahu wa taala gariskan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memulainya dengan kalimat ya, yang merupakan harfun nida, linida il qarib, lil ba'id, au lil mutawassit. Jadi Allah memulainya dengan huruf ya, sebagai harfun nida. Di dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida. Harfun nida untuk memanggil yang dekat, yang jauh, atau yang di pertengahan. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 361 kali. Kalau kita lihat harfu ya gitu bentuknya di dalam Al-Quran. Dan dari 14 huruf harfun nida, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ini hanya harfu ya saja. Mengapa? Karena memang tadi dia mempunyai kekhususan tersendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina itu ismun mausul. Ismun mausul yang objeknya, subjeknya adalah umum, siapapun itu. Panggilannya untuk siapapun, mau laki-laki maupun perempuan, mau yang dewasa, mau anak-anak, siapapun itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang, siapapun itu laki-laki perempuan, amanu, yang memiliki keimanan di dalam hatinya, baik secara iman itu secara zahir jelas imannya kuat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun imannya menengah,
maupun imannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Pesan Rasulullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, yang disampaikan di awal taklimnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah sebuah kebaikan. Meningkatkan ketakwaan berarti sama saja ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena indikatornya seseorang takwanya meningkat itu adalah kebaikannya meningkat. Itu indikator dari ketika seseorang takwanya meningkat. Karena seringkali ketika orang meningkatkan ketakwaan, maka hubungannya ini adalah dengan keimanan. Dan di dalam Al-Quran, keimanan itu selalu disandingkannya dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ketika keimanan disandingkan dengan amal saleh, maka amal saleh itu adalah bagian dari ketakwaan. Maka orang-orang yang beriman itu akan terlihat dari amal saleh yang mereka lakukan setiap hari. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan setiap hari itu menjadi indikator dari keimanan seseorang. Maka dalam Al-Quran selalu keimanan itu disandingkannya dengan amal saleh, karena amal saleh itu adalah ketakwaan. Maka ketika orang semakin banyak orang melakukan amal saleh, maka semakin meningkat ketakwaannya dan semakin meningkat keimanannya. Nah, iman dan takwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena memang Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'annya sebagai iman dan takwa itu adalah sesuatu yang beriringan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, lawannya takwa itu adalah nafsu. Nafsu itu mengajak keburukan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 12, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu, bahwa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Nah, ketika mengajak keburukan, maka tinggalkan nafsu itu. Semakin orang mengikuti hawa nafsunya, maka akan semakin turun ketakwaannya dan semakin turun keimanannya. Jadi kalau orang mengikuti hawa nafsu, jatuhnya adalah perbuatan maksiat. Ketika orang semakin mengikuti takwa, maka dia akan mengikuti kebaikan. Begitu kebalikannya. Nah, ketika semakin orang mengikuti nafsunya, maka keburukan itu akan semakin turun ketakwaannya, semakin turun keimanannya, maka kemudian dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah takwa dan nafsu, sesuatu yang kemudian saling bertolak belakang antara takwa dengan nafsu. Takwa mengajak kebaikan, nafsu mengajak kepada keburukan. Ammaratum bisu. Takwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 150 kali di dalam Al-Qur'an. Nafsu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebanyak 150 kali. Yang mengajak untuk kepada ketakwaan itu tugasnya malaikat. Yang mengajak untuk pada nafsu itu tugasnya setan. Malaikat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 88 kali di dalam Al-Qur'an. Syaitan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 88 kali. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa dan nafsu ini harus selalu artinya takwa harus selalu mendahului nafsu, karena ini yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari kita. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita di setiap pesan awal ta'limnya, di setiap pesan awal tausiahnya, beliau mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ketakwaan, selain amal saleh gitu, caranya untuk meningkatkan ketakwaan selain amal saleh itu harus didasari oleh ilmu. Ya. Keimanan saja, kalau kita punya keimanan itu tidak cukup. Kenapa? Karena keimanan saja harus didasari oleh ilmu. Karena ilmu itu yang kemudian memahamkan kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan.
Artinya esensi dari aktivitas yang kita lakukan kita paham. Ini pernah mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan ketika kajian di sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita paham dengan esensinya, kita paham dengan apa yang kita lakukan. Ketika ada perintah tentang salat, kita tahu bahwa kenapa kita salat. Ketika ada perintah tentang zakat, kita tahu kenapa Allah memerintahkan kita zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita tahu esensinya dari kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, ini penting karena memang yang syarat untuk mendapatkan ini adalah dengan ilmu. Artinya amal saleh yang kita lakukan, keimanan yang kita lakukan, kalau kemudian tidak didasari dengan ilmu, maka hasilnya adalah kesesatan. Contoh misalnya kita semangat ada ustaz yang ceramah tentang puasa Daud misalnya. Oh, kita semangat itu puasa Daud. Nah, kalau kemudian kita mengambil puasa Daud itu adalah puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Tapi itu karena kita punya ilmunya. Tapi kalau kemudian kita tidak punya ilmunya, akhirnya kita kemudian bisa memutuskan sendiri, besok selain puasa Daud, saya juga mau melaksanakan ibadah yang lain, yaitu sholat Daud. Bisa berabe kalau sholat Daud. Kenapa? Karena misalnya sholat duhur hari ini kita sholat subuh, sholat duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Kan itu tidak tahu ilmunya. Artinya tidak semua kemudian dijadikan harus seperti puasa Daud yang hari ini puasa, besok tidak. Itu baru ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib lebih parah lagi kalau kita tidak tahu ilmunya. Melaksanakan sholat subuh misalnya, sholat subuh dengan keutamaan-keutamaannya, dengan manfaatnya, dengan hal-hal yang lainnya disampaikan oleh Ustaz bahwa sholat subuh ini punya manfaat yang luar biasa. Hari ini sholat subuh 2 rakaat, besok melaksanakan agar saya mendapatkan manfaat yang luar biasa lebih dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Besok saya sholat subuhnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu sesat jadinya. Kenapa? Karena memang tidak tahu ilmunya. Artinya didasarkan bahwa ketika kita belajar tentang aktivitas apapun yang kita lakukan, amal saleh, kemudian bahan keimanan yang ada pada diri kita pun itu harus ada ilmunya. Nah, bagaimana belajar ilmunya? Belajar ilmunya tentu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran sebagai pegangan sumber utama dari hukum Islam. Nah, mengapa kemudian akhirnya muncul penafsiran, muncul tafsir-tafsir dari ulama-ulama terkenal daripada mufasir-mufasir itu untuk mengeluarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dari setiap aktivitas kita itu ada esensinya, ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada pembelajarannya. Sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas itu, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dari ibadah yang kita lakukan. Contoh misalnya, di kalangan kita budaya orang misalnya ketika sedang hamil ya, orang yang sedang hamil kemudian sedang berada di dalam kandungan, ada budaya kita yang meminta untuk dibacakan surat Yusuf kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan surat Maryam. Tujuannya untuk apa? Agar nanti pada saat lahir anaknya akan seperti Nabi Yusuf, ketampanannya ataupun mungkin sifatnya dan lain-lain. Kalau perempuan dia seperti Siti Maryam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang salah ketika membaca surat Yusuf atau surat Maryam. Itu tidak ada yang salah. Karena memang itu membaca Al-Qur'an, sebuah kebaikan. Tetapi yang harus kita harus tahu bahwa kenapa kita membaca surat Yusuf, kenapa kemudian kita membaca surat Maryam. Kalau setiap anak yang di dalam kandungan kita bacakan surat Yusuf, surat Maryam gitu, sampai hari kiamat pun gitu, kita mungkin nggak akan mendapatkan anak itu seperti Nabi Yusuf gitu, ataupun seperti Maryam ya, yang Allah anugerahkan.
Yang ingin Allah mungkin sampaikan kenapa kemudian kita diminta untuk, ataupun tradisi ini menjadi sebuah kebaikan buat kita, adalah esensinya adalah kita fahami surat Yusuf itu dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya, bukan hanya sekedar dibaca. Kalau dibaca saja mungkin ia dapat pahala membacanya, tetapi lihatlah bagaimana kemudian kisah Nabi Yusuf yang melatar belakangi kemudian turunnya surat ini. Sehingga ketika kita memahami benar-benar dari surat ini, kita akan paham, kita akan tahu, sehingga kemudian kita bisa mempraktekannya, kita mengimplementasikannya sebagai orang tua. Karena kita baca surat itu ketika misalnya anak kita sedang dalam kandungan, kita bisa praktekannya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai nama surat Yusuf. Tapi lihat perjuangannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ujian yang komplit, permasalahan yang komplit dari sejak kecil. Nah, dari sejak kecil itu sudah diberikan permasalahan yang luar biasa sampai kemudian dewasa. Konflik yang terjadi di dalam kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Dari mulai kecil dia sudah mengalami konflik dengan saudara-saudaranya. Ya. Konflik dengan saudara-saudaranya, ada 11 orang yang kemudian yang mendukung Nabi Yusuf hanya 1 orang, itu saudara kandung. Nah, itu ketika kita membaca kisahnya Nabi Yusuf yang dari awal kecil saja sudah punya konflik dengan saudara, itu kan menjadi pembelajaran buat kita sebagai orang tua, bahwa nanti ketika anak ini lahir, suatu saat anak kita akan memiliki konflik yang sama seperti yang mungkin dirasakan oleh Nabi Yusuf. Itu pembelajaran yang pertama kalau kita mau ngambil dari kisahnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Ya, itu pembelajaran yang luar biasa, bahwa nanti anak kita juga akan mengalami konflik yang sama. Kalau kita mengalami konflik yang sama, berarti saya bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana menyelesaikan konflik itu. Bagaimana saudara-saudaranya kemudian akhirnya berhasil menyelesaikan konflik itu. Itu yang kemudian kita bisa ambil dari pembelajaran kisah Nabi Yusuf dari awal kecil. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf mengalami konflik itu kemudian setelah itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijatuhkan semua oleh saudara-saudaranya. Konflik itu luar biasa. Nah, itu yang kemudian harus kita ambil pelajarannya, bahwa anak kita, kalau kita punya anak 4, 5, pasti akan mengalami konflik. Kalau konflik itu kita tidak bisa selesaikan di akhir, maka nanti besar itu konflik akan terus terjadi. Ya. Kalau di awal, di kecil saja, ketika berbagi permen misalnya, itu saling konfliknya luar biasa hanya untuk berbagi permen antar saudara, siap-siap saja nanti pada saat kita sudah tidak ada, mereka akan berkonflik ketika berbagi warisan. Nah, itu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dibacanya surat Yusuf ketika anak-anak kita di dalam kandungan, tetapi kita pahami apa esensi dari kisahnya Yusuf yang kita baca di dalam Al-Quran. Itu yang penting. Yusuf dimasukkan ke sumur, setelah sumur ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dibuang, diambil oleh pedagang, para kafilah pedagang saat itu, dijual. Bayangkan dalam kecil dijual. Setelah dijual kemudian diangkat jadi budak. Diangkat jadi budak, Yusuf kemudian remaja difitnah oleh salah satu dia oleh permaisuri pada saat itu. Ini dimasukkan ke penjara. Ini luar biasa kan konfliknya. Dan yang paling diingat bahwa ketika Yusuf kecil itu, dia hanya memiliki seorang ayah tanpa dampingan dari seorang ibu. Tapi ketika kemudian tanpa dampingan seorang ibu, padahal itu masih kecil Yusuf ini. Ketika dia tanpa dampingan seorang ibu, tapi dia kemudian bisa survive. Dan ayahnya bisa mendidik Yusuf dengan baik.
Nah ini yang harus kita lakukan. Kenapa ayahnya kemudian bisa mendidik Yusuf dengan baik sehingga kemudian Yusuf itu menjadi remaja yang punya karakter yang kuat? Itu yang harus diambil dari esensi dari yang kita baca gitu. Kalau kemudian anaknya perempuan, kita baca surat Maryam, kenapa kemudian dengan Maryam gitu? Siapa itu Maryam? Itu yang harus dipelajari. Ya. Bagaimana kemudian Hannah dengan Imran, yang mereka dua-duanya bukan nabi, Hannah itu bukan nabi, Imran itu bukan nabi, tapi kemudian mereka memiliki seorang anak bernama Maryam, dan akhirnya mereka mampu mendidik Maryam untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus diambil. Ya. Jadi bukan kemudian kita baca surat Maryam setiap hari nanti, oh anak saya nanti bisa cantik seperti Maryam, bisa ibadahnya kuat seperti Maryam, dibacakan surat Maryam tiap hari. Bukan hanya sekedar itu esensinya. Ya. Jadi hanya jangan berhenti dibaca situ saja, tetapi mari fahami bagaimana orang tuanya Maryam mendidik Maryam dengan baik sehingga Maryam benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa kalau kita baca kisahnya Maryam di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau kita tahu esensinya. Nah, ketika kita memahami esensi itu, tentu belajar dari Al-Quran, dari ilmunya. Kita tahu ilmunya. Ilmunya itu didapat dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas, sudah lengkap. Ya. Yang solusi yang ditawarkan dari Al-Quran itu sudah lengkap. Tinggal kita bagaimana mengambil dari Al-Quran itu, bagaimana solusi itu kita ambil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika misalnya pagi ini saya ingin menyampaikan terkait dengan ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memuliakan sesuatu, itu akan dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika misalnya Allah memuliakan waktu fajar, maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan sumpahnya wal fajar, demi waktu fajar. Nah, ketika ada sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk seperti itu, maka itu adalah bentuk kemuliaan terhadap sesuatu. Kenapa? Karena Allah langsung menyampaikannya. Wadduha, demi waktu duha. Berarti waktu duha itu memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan langsung di dalam firman-Nya. Atau mungkin tidak hanya waktu, tetapi misalnya dalam benda, misalnya wasyamsi waduhaha. Wasyamsi itu demi matahari. Berarti matahari itu memang memiliki kemuliaan. Kemuliaan memiliki manfaat yang luar biasa. Makanya Allah sampaikan langsung di dalam Al-Quran. Tapi kemuliaan itu bukan kemudian kita mengkultuskan. Sehingga kita misalnya wasyamsi waduha, demi matahari. Karena matahari itu memiliki kemuliaan disebutkan di dalam Al-Quran, akhirnya kita sembah matahari. Bukan seperti itu. Tetapi ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, termasuk dengan waktu-waktu, itu berarti waktu ataupun makhluk yang Allah sumpahkan di dalam Al-Quran memiliki kemuliaan. Wal-fajr, wad-duha, ini sering kita temui di dalam Al-Quran. Nah, termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan waktu, ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah muliakan, kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, berarti waktu itu memiliki kemuliaan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang kajian sebelumnya juga saya pernah bahas. Surat Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya jumlah bilangan di dalam Al-Quran itu jumlahnya sudah jelas. Inna iddah, inna itu harfu taukid sebagai penguat bahwa apa yang ingin disampaikan Allah setelah kalimat inna, setelah kata inna ini adalah sesuatu yang penting. Maka disebutkan dengan kata inna. Allah sampaikan inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan
di dalam Al-Quran itu inna iddatasyuhuri indallah, di sisi Allah itu sudah jelas. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sudah mengatur segala sesuatunya dengan rapih dan dengan sangat baik. Jadi skenario Allah itu sudah baik, sudah benar, dan sudah sangat rapih. Sampai-sampai untuk mengatur 12 bulan saja itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jumlah bulan ada 12 saja itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya, makanya disebutkan di sini isna asyara syahran fi kitabillah, 12 bulan fi kitabillah di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, luar biasa. Ada nggak yang kemudian kita sudah mendesain sedemikian rupa untuk segala sesuatu sampai kepada detailnya itu sudah diatur gitu. Kita kan kadang terlupa ya, ketika mendesain sesuatu kita kadang terlupa. Arsitek saja yang ketika akan membangun atau desain sebuah bangunan kadang masih ada yang terlupa gitu. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala ketika mendesain dunia dan seisinya, bahkan kemudian dengan perangkat-perangkatnya itu detail dan sampai kepada hal-hal yang tidak terfikirkan mungkin oleh kita, itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Termasuk jumlah 12 bulan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, bukan nama-namanya. Iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi jumlahnya sudah diatur oleh Allah, 12 bulan. Perjalanan 1 tahun itu 12 bulan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kapan diaturnya? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, Allah langsung atur bahwa dalam 1 tahun perputarannya adalah 12 bulan. Bayangkan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian itu tidak bisa secara logika, artinya secara logika kita mungkin ya kekuasaan Allah luar biasa gitu, yang mungkin kita tidak masuk akal gitu. Tetapi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah langsung ciptakan ini perputarannya selama 1 tahun akan ada 12 bulan. Maka kemudian muncullah nama-nama 12 bulan itu di dalam tradisi Islam ya, tradisi Islam. Karena nama-nama dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan lain-lain itu tidak semuanya murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian nama itu diambil dari nama-nama yang memang sudah ada dari masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Dari kemudian 12 bulan yang Allah sampaikan kepada kita, ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Nah, tadi saya sampaikan, ketika Allah sudah menyebutkan keistimewaan sesuatu di dalam Al-Quran, maka ini penting harus kita pelajari. Karena kalau sudah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, berarti maknanya adalah kita diminta oleh Allah untuk memahami esensi dari apa yang disebutkan oleh Allah dengan kemuliaannya tersebut. Nah, Allah sebutkan di dalam ayat ini iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah ciptakan 4 bulan haram ya, 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di dalam Al-Quran secara penafsiran para mufassir memang tidak menyebutkan apa bulan haram itu, karena memang kata para mufassir Al-Quran tidak menjelaskan secara sarih, tidak menjelaskan secara zahirnya, tidak secara jelas dijelaskan di dalam Al-Quran apa 4 bulan yang dijelaskan oleh Allah sebagai 4 bulan haram yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya bahwa 4 arba'atun hurum ini adalah bulan Dzulqa'dah, salah satu mutawaliyah yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wah, kemudian satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hari ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Berarti bulan Dzulqa'dah, dan nanti kita 3 bulan berturut-turut akan masuk di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kita 3 bulan yang akan datang masuk di bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Allah lanjutkan ayatnya dengan fala tadzlimuhunna wala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah kalian saling berbuat zalim di dalam 4 bulan haram itu. Maka hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah digarisbawahi sama Allah dari 12 bulan yang diciptakan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diistimewakan. 4 bulan istimewa ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab, itu sebagai 4 bulan haram yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk berbuat kezaliman. Nanti akan kita bahas apa kezaliman-kezaliman yang kemudian harusnya kita hentikan selama bulan haram ini. Yang menjadi poin pertama adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ibnu Katsir bahkan kemudian sangat menekankan ketika ayat kalimat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna fala tadzlimu fihinna anfusakum, menurut Ibnu Katsir bahwa setiap kezaliman yang dilakukan di bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosanya. Artinya segala bentuk kezaliman, segala bentuk maksiat, apapun bentuk kezalimannya, ayyuzulmin fiha, apapun bentuk kezalimannya yang terjadi di bulan haram itu, maka bersiap-siaplah untuk Allah lipat gandakan dosanya. Jadi kalau di bulan lain kita berbuat salah sama orang, ataupun kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya paling dosanya 1 lah. Tapi bayangkan sekarang kalau kita berbuat dosa di bulan haram ini, maka siap-siap saja. Dosanya bukan hanya 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena memang itu penekanannya. Nah, tapi wa'aksu dzalik, tetapi kebalikannya dari itu, siapapun yang berbuat baik, berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu yang dilakukan di bulan haram, maka pahalanya akan berlipat ganda juga. Itu di bulan haram. Dan Dzulqa'dah ini adalah permulaan dari bulan haram yang 3 bulan berturut-turut, dan jarang orang kemudian memahaminya. Kenapa? Karena bulan-bulan yang lain memiliki punya keistimewaan sendiri. Kayak misalnya Muharram. Muharram itu Allah sebutkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya sebagai syahrullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik atau afdolnya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Yaitu adalah Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Nah, maka Muharram itu jelas karena ada termasuk dengan syahrullah. Jadi kita tahu Muharram adalah syahrullah. Dzulhijjah ada ibadah haji. Jadi kita tahu bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sakral yang memang umat Islam lakukan setiap tahun, ibadah haji. Ada ibadah haji, kemudian juga ada 10 hari bulan Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr tadi ayat keduanya, walayalin ashr, dan demi 10 malam di malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu ada kemuliaannya. Bulan Rajab itu di hadis-hadis Rasulullah ada kemuliaan-kemuliaannya. Disampaikan bagaimana Rajab itu mereka yang berpuasa dan lain-lainnya. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah itu dalam literasi hadis-hadis Rasulullah ataupun di dalam Al-Quran secara jelas juga tidak dijelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Tetapi para mufassir menjelaskan karena tidak ada, harusnya manusia-manusia itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai terhadap bulan ini.
Karena memang mungkin tidak ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan, karena keutamaannya dia hanya termasuk bulan haram. Maka jangan kemudian karena ini tidak ada keutamaannya, karena dia merupakan bulan haram, harusnya kita benar-benar memuliakannya seperti bulan haram yang lain. Itu bulan Dzulqa'dah. Maka ketika kita masuk bulan Dzulqa'dah, mari kita coba untuk tidak lalai terhadap bulan ini. Nah, kenapa memang kemudian akhirnya tipikal manusia itu lalai terhadap bulan ini? Karena sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu diambil dari qa'dahnya itu atau qi'dah. Ada yang menyebutnya Dzulqa'dah, ada menyebutnya Dzulqi'dah. Qa'dah itu diambil dari kata qa'ada yaq'udu, artinya duduk. Kenapa duduk? Karena masyarakat Arab pada saat itu ketika masuk di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, mereka akan duduk-duduk santai. Duduk-duduk santai, tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan konflik, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan, ya mereka akan santai saja lah istirahat di rumah. Nah ini yang kemudian menjadi lalai. Kenapa? Karena duduk-duduk saja di rumah. Banyak orang-orang yang lalai terhadap bulan ini. Tetapi orang-orang Arab duduk-duduk santai di rumah itu karena mereka menghormati bulan ini sebagai bulan yang no konflik, tidak ada konflik di dalamnya. Mereka tidak mau melakukan perjalanan dagang. Kenapa? Karena ketika melakukan perjalanan dagang, khawatir nanti di tengah perjalanan akan ada konflik. Mereka tidak mau berperang. Kenapa? Karena peperangan ini adalah konflik. Mereka tidak mau saling berselisih antara saudaranya. Kenapa? Karena ini adalah konflik. Bayangkan masyarakat Arab yang pada saat itu belum terdidik dengan Islam, mereka saja memuliakan bulan ini dengan duduk-duduk istirahat, tidak mau ada konflik dengan saudaranya. Nah kita yang sudah ada Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tetap saja berkonflik, tidak di bulan haram, mau di bulan lain, apalagi di bulan haram, tetap aja berkonflik dengan saudara-saudara kita. Bahkan kita saling bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Padahal itu sudah jelas masyarakat Arab saja memuliakannya dengan itu. Maka mereka duduk-duduk, ya luar biasa. Nah itu yang harus menjadi pembelajaran juga buat kita, bahwa ketika masuk di bulan Dzulqa'dah sebagai salah satu bulan haram ini, mari kita muliakan bulan ini dengan tidak ada konflik, tidak ada kezaliman. Konflik sekecil apapun hindari dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun itu. Karena kita memuliakan bulan haram ini. Lakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah apapun yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, lakukan. Rasulullah SAW biasa melakukan puasa di bulan Dzulqa'dah, lakukan. Tapi puasanya adalah puasa yang memang dianjurkan dan disyariatkan. Seperti puasa Senin Kamis, itu dianjurkan, memang sunnahnya Rasulullah SAW. Puasa Nabi Daud misalnya mau dilaksanakan, itu ada anjurannya. Ada puasa Ayyamul Bid, itu ada anjurannya. Tapi kalau kemudian pengkhususan puasa di bulan Dzulqa'dah, dengan saya mau puasa 10 hari di bulan Dzulqa'dah karena ini ada bulan haram, itu tidak ada anjurannya. Ya puasanya puasa sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau saja. Kalau tidak ada anjurannya, ya sudah tidak usah dilaksanakan. Maka ibadah-ibadah itu kita lakukan. Menghidupkan malam itu dilakukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk di bulan haram, beliau untuk menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu bangun malam, kemudian sholat malam, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di 4 bulan haram ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari dari ayat surat At-Taubah ayat ke-36 ini kita belajar bahwa ada waktu tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran dengan jelas, dengan zahirnya, dengan sharih, dengan jelas ini. Maka mari kita juga ikut memuliakannya. Yang memuliakannya tadi dengan melakukan ibadah-ibadah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentu yang paling penting adalah kita tidak melakukan kezaliman, kita tidak melakukan konflik, kita tidak berselisih dengan saudara-saudara kita di bulan yang haram ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini
menjadi penyemangat kita 3 bulan ya. Kita akan melaksanakan, kita masuk di bulan haram ini 3 bulan ya, berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mudah-mudahan ini sebagai warning, sebagai penanda buat kita bahwa kita sudah punya alarm buat kita untuk tidak melakukan kezaliman selama 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan jangan kemudian kembali lagi ke kezaliman itu. Kalau sudah selesai 3 bulan, kita berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya, sebagai pengingat juga buat saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk terus meningkatkan keilmuan kita dalam kita melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu. Kedua juga semoga kita bisa memuliakan bulan haram ini dengan tidak kita berbuat zalim dengan haram ini. Terusnya ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Apabila ada, kita akan akhiri saja kajian pada sebelum ini. Tapi sebelumnya bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah, khususnya pada saat ini karena pergantian cuaca yang cukup ekstrim, panasnya sangat tinggi, kemudian juga terutama ada hujan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang saat ini diberikan kesehatan, Allah senantiasa tetapkan kesehatannya itu, dan juga kepada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang paripurna. Dan untuk saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta keselamatan baik dalam perginya maupun sampai dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Allah berikan kekuatan kepada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Itu bersama kita berdoa dan membaca surah Al-Fatihah. Ladzina amanu bisolihah Al-Fatihah. Sekarang kita teruskan dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu